Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Oke teman-teman semua, di sini saya Muhammad Isnur Marif akan mereview dua buku, yaitu melanjutkan reviewan yang kemarin bab 1 sampai 4, sekarang itu bab 5 sampai bab 6. Yang mana buku ini yaitu buku The History of Quranic Text dan buku Kontroversi Sejarah Al-Quran, yang sebagai menjadi tugas terstruktur MK Kajian Tafsir Al-Quran yang mana dimampu oleh Bapak dosen Muhammad Yahya. Tertulis dalam buku The History of Quranic Text bahwasanya Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut sebagai kitab tulisan. Ini memberi petunjuk bahwa wahyu tersebut tercatat dalam tulisan. Pada dasarnya, ayat-ayat Al-Quran tertulis sejak awal perkembangan Islam, meski masyarakat yang baru lahir itu masih menderita sebagai permasalahan akibat kekejaman yang dilancarkan oleh para kafir Quraisy. Nah, pada periode Madinah, banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang oleh Nabi itu dijadikan sekretaris, dijadikan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Kurang lebih ada 45 sahabat yang oleh Nabi itu dijadikan sekretaris Nabi untuk menulis Al-Quran. Salah satunya itu Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, itu Ayyub Al-Ansari, terus Abban bin Sa'ad, Abdullah bin Abdullah, Ammar bin As, Muhammad bin Maslama, dan lain-lain. Banyak, kurang lebih ada 45 sahabat yang oleh Nabi dijadikan sekretaris. Untuk penulisannya, jadi ketika wahyu itu turun, Nabi Muhammad itu secara rutin memanggil para sahabat yang memang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Nah, Zaid bin Sabit menceritakan sebagai ganti atau wakil peranan dalam Nabi Muhammad SAW, ia seringkali dipanggil diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Sewaktu ayat al-jihad, ayat tentang jihad turun, Nabi Muhammad SAW memanggil Zaid bin Sabit, membawa tinta dan alat tulis, dan kemudian mendiktekannya. Ammar bin Maktum duduk menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana tentang saya? Yang memang Ammar bin itu buta, tidak bisa melihat. Kemudian turun ayat ghairud dar, bahwa orang-orang yang bukan catat tampaknya tidak ada bukti pengecekan ulang setelah mendiktekannya. Saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad SAW agar yakin tidak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks Al-Quran itu yang dituliskan oleh Zaid bin Sabit. Jadi ketika Zaid bin Sabit itu dituliskan oleh Nabi, disuruh menulis Al-Quran. Setelah beres menulis, Zaid bin Sabit itu membacakan lagi apa yang sudah dituliskan agar tidak ada penyelewengan gitu. Praktek yang bisa berlaku di kalangan para sahabat tentang penulisan Al-Quran menyebabkan Nabi Muhammad SAW melarang orang-orang menulis sesuatu dari kecuali Al-Quran. Jadi pada masa itu Nabi Muhammad itu melarang para sahabat itu menulis kecuali menuliskan Al-Quran. Karena apa? Karena supaya tidak ada campur aduk Al-Quran dan hadis gitu. Jadi Nabi Muhammad itu ingin agar Al-Quran dan hadis tidak ditulis pada halaman kertas yang sama agar tidak terjadi campur aduk serta kekeliruan. Sebenarnya bagi mereka yang tidak dapat menulis selalu hadir juga di masjid, memang kertas kulit, dan minta orang lain secara sukarela mau menuliskan ayat Al-Quran.
Berdasarkan kebiasaan Nabi Muhammad SAW memanggil juru tulis ayat-ayat yang baru turun, kita dapat menarik anggapan bahwa pada masa kehidupan beliau seluruh Al-Quran sudah tersedia dalam bentuk tulisan. Nah, ditulis di kertas yang memang itu berbentuk kulit gitu, pelepah kurma. Susunan ayat ke dalam surat. Diakui secara umum bahwa susunan ayat dan surat dalam Al-Quran memiliki keunikan yang luar biasa. Susunan tidak secara urut Al-Quran turunkan. Jadi susunan ayat atau surat itu tidak sesuai atau emang tidak tersusun sebagaimana ayat-ayat itu diturunkan oleh Nabi. Tidak tersistematis lah gitu. Nah, Zaid melaporkan ketika itu, jadi ketika Nabi Muhammad sudah wafat, mau pengkodifikasian pembukuan Al-Quran. Jadi ketika itu Zaid melapor pada Abu Bakar, memanggil saya setelah terjadi peristiwa pertempuran perang Yamamah yang menelan korban para sahabat sebagai syuhada. Kami melihat saat Umar bin Khattab bersamanya. Abu Bakar mulai berkata, Umar baru saja tiba menyampaikan pendapat ini. Dalam pertempuran Yamamah telah menelan korban begitu besar dari para penghafal Al-Quran, Qurra, dan kami khawatir hal yang serupa akan terjadi dalam peperangan lain gitu. Jadi Umar itu khawatir akan terjadi lagi, akan terulang lagi, bahwa para penghafal Al-Quran itu akan meninggal gitu. Sebagai akibat kemungkinan sebagian Al-Quran akan musnah gitu. Oleh karena itu, kami berpendapat agar dikeluarkannya perintah pengumpulan semua Al-Quran, pengkodifikasian Al-Quran akan dibukukan. Nah, Abu Bakar menambahkan, saya katakan pada Umar, bagaimana mungkin kami melakukan satu tindakan yang memang di waktu Nabi itu tidak diperintahkan, tidak melakukannya gitu. Tetapi Umar menjawab, ini merupakan upaya terpuji terlepas dari segala, dan ia tidak berhenti menjawab sikap keberatan kami sehingga Allah memberikan kedamaian untuk melaksanakan, dan pada akhirnya kami memiliki pendapat serupa. Zaid, Anda seorang pemuda cerdik, pandai, dan Anda sudah terbiasa menulis wahyu pada Nabi Muhammad SAW, dan kami tidak melihat suatu kelemahan pada diri Anda. Carilah semua Al-Quran agar dapat dirangkum seluruh gitu. Jadi Abu Bakar mengasasinya. Abu Bakar memerintah Zaid bin Sabit agar bisa mengumpulkan mushaf-mushaf yang memang sudah ditulis dalam pelepah kurma, dalam kulit-kulit, untuk dikumpulkan, untuk dikodifikasikan menjadi satu buku. Dan pada zaman Abu Bakar itu memang Al-Quran itu sudah dibukukan, lalu disimpan. Mungkin cukup sekian video dari saya, review dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.